warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Saragi dengan NIM 250402052. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa di era digital. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagamannya. Kita memiliki ribuan pulau, ratusan suku, budaya yang berbeda-beda, serta lebih dari 7.000 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah. Dengan kondisi seperti itu, tentu dibutuhkan sesuatu yang dapat menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu alat pemersatu paling penting adalah bahasa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bahasa Indonesia mulai dipilih sebagai bahasa pemersatu sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda Indonesia menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak akan berhasil jika bahasa Indonesia terus terpecah karena perbedaan suku dan bahasa. Karena itulah bahasa Indonesia dijadikan identitas bersama yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Di masa sekarang, perkembangan teknologi membawa kita memasuki era digital. Era digital adalah masa ketika hampir seluruh aktivitas manusia berkaitan dengan internet, media sosial, komunikasi online, dan perkembangan teknologi informasi. Kehadiran era digital membuat cara manusia berkomunikasi berubah secara drastis. Dalam kondisi tersebut, bahasa Indonesia tetap memiliki peran penting sebagai alat pemersatu bahasa. Salah satu contohnya terlihat dalam penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube. Melalui platforma tersebut, masyarakat dari Aceh sampai Papua dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia meskipun mereka berasal dari budaya dan bahasa daerah yang berbeda. Selain itu, bahasa Indonesia juga memudahkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Ketika pemerintah memberikan informasi penting mengenai pendidikan, kesehatan, atau kebijakan nasional, bahasa Indonesia menjadi sarana utama agar pesan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia secara merata. Di bidang pendidikan, bahasa Indonesia juga berperan besar dalam proses pembelajaran digital. Saat ini, mahasiswa dan pelajar banyak menggunakan platform pembelajaran online, seminar virtual, dan berbagai sumber belajar internet. Bahasa Indonesia membantu seluruh peserta didik di Indonesia mendapatkan akses pendidikan dengan bahasa yang sama. Namun di era digital terdapat tantangan yang cukup besar. Saat ini penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin mendominasi media sosial dan kehidupan sehari-hari. Banyak anak muda yang lebih sering menggunakan istilah asing dibandingkan padanan bahasa Indonesia. Contohnya seperti kata download, update, scrolling, followers, dan berbagai istilah lainnya. Sebenarnya mempelajari bahasa asing adalah hal yang baik, akan tetapi kita juga harus tetap menjaga keberadaan bahasa Indonesia agar tidak kehilangan identitas. Kita harus membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam komunikasi formal, pendidikan, dan ruang publik. Sebagai generasi muda, kita memiliki ruang tanggung jawab untuk menjaga bahasa Indonesia agar tetap menjadi kebanggaan bangsa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara bijak di era digital, kita turut menjaga pemersatuan nasional di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju. Kesimpulannya, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas dan alat pemersatu bangsa di era digital. Di era digital seperti sekarang, bahasa Indonesia tetap memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat Indonesia dan dari berbagai latar belakang.
Oleh karena itu, kita harus terus menjaga, menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik agar pemersatu bangsa tetap terjaga. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.